Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Wafi. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Cukup banyak pertanyaan. Langsung saja ke Bapak Jason dari Jakarta. Menanyakan saham CHEK nih, Pak. Diastika Biotektindo, TBK ini. Ditutup menguat 3,72% di 195. Analisis support dan resistennya. Ya, hari ini mulai rebound untuk CHEK ini. Saya rasa memang potensial rebound selama bertahan di atas 190, potensial reboundnya masih ada. Paling tidak kembali menuju ke level resistance di sekitar 216. Level resistance berikutnya ada di 232. Ya. Level support yang bisa diperhatikan di 184 untuk CHEK. Baik, Pak Jason ambil posisi di 200, masih bisa di hold ya, Pak? Ya, untuk level 200 saat ini masih bisa di hold. Baik, Bapak Tristan dari Palembang, Sumatera Selatan menanyakan saham MBMA, Pak. Support dan resistennya. MBMA hati-hati sudah cukup tinggi, level support terdekatnya ada di 515, sementara untuk level resistance ada di 580. Hati-hati jika breakdown 515, maka akan menuju ke level support berikutnya di sekitar 470 untuk MBMA. Oke, Gajah Tunggal. Ditanyakan oleh Bapak Yayat dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung. Sudah masuk di 1100, hari ini di 1115. Profitnya masih tipis. Untuk GJTL potensi kenaikan masih ada. Ini kelihatannya masih bisa menuju ke level resistance berikutnya di 1150. Level support yang bisa diperhatikan di level 1100 nih Pak Yayat untuk Gajah Tunggal. Baik, kita ke Medan. Ada Bapak Kasmudin menanyakan saham Java, Pak. Arahnya kemana? Hari ini melesat kembali di 1690. Ya, untuk Java arahnya kelihatannya masih ke atas. Di sini saya lihat level support terdekat ada di level 1620. Sementara untuk target resistance terdekat saya lihat ada di 1800 untuk Java. Valuasi juga masih relatif cukup murah. Baik, Bapak Ben dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham SCMA. Sudah ambil posisi di 172, penutupan hari ini di 171, Pak. Lossnya tipis, masih bisa di hold tidak? Ya, untuk di hold masih bisa Pak. Ini trennya sudah masuk tren bullish, namun antisipasi koreksi di sini mungkin akan ada potensial pullback terlebih dahulu, koreksi wajar sampai dengan level 162. Jika mempertimbangkan ingin averaging down, bisa dari level 166 sampai dengan 162. Selama di atas 162, potensial kembali rebound masih ada, target resistance terdekat di 185 ya Pak. Baik, ke saham ARCI Pak, ARCI hari ini melesat di 12%. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Trennya akan seperti apa? Resisten selanjutnya? Ya, trennya untuk ARCI masih terjaga di fase bullishnya. Potensi kenaikan masih ada. Saya lihat ini masih menuju ke level resistance terdekatnya di 730. Level support yang bisa diperhatikan di level 615 ya. Jika dia breakdown 615, hati-hati karena bisa menuju ke level 505. Tapi selama di atas 615, target terdekat di 730. Baik, kita ke Lampung, Pak Wafi. Ada Bapak Doni, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham MFIN, Pak. Mandala Multifinance TBK. Hari ini koreksi dalam di 14,56% di 880. Ingin masuk direkomendasikan atau masih ada ruang pelemahan untuk MFIN? Lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Ya, saya lebih melihat wait and see terlebih dahulu ya Pak untuk MFIN-nya ini. Karena memang ini masih kelihatan tekanannya masih ada ya dan masih belum terlihat bottomnya juga. Sebaiknya tunggu jika saham ini mampu rebound dan breakout level 1160. Ya. Karena jika mampu breakout 1160 maka potensial rebound lanjutan masih ada ke level 1900-an. Tapi untuk saat ini lebih ke wait and see terlebih dahulu. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham harta, Pak. Nyangkut di 710, masih direkomendasikan hold tidak Pak Wafi? Iya, di 710 sebenarnya hari ini sinyal reboundnya cukup bagus untuk HRTA ini. Saya lihat selama di atas level 570 itu level support yang bisa diperhatikan 570. Potensi kembali melanjutkan rebound cukup besar menuju ke resistance terdekat di 720 hingga 790 untuk HRTA. Baik, kita balik ke Medan. Ada Bapak Syohotang. Terima kasih juga sudah berpartisipasi kembali. Menanyakan saham cuan Pak, nyangkut di 1665. Hari ini 1650 melemah di 0,90%. Masih bisa di hold?
Cuan sepertinya akan ada koreksi dulu Pak. Untuk cuannya di sini menuju ke level support di 1550 sampai dengan 1450 itu adalah level supportnya. Meski demikian, koreksi sampai dengan level 1440 itu sebenarnya masih di dalam fase bullishnya Pak. Jadi kembali lagi ke preferensi strategi tradingnya masing-masing. Apakah ingin Mhm. di cut loss terlebih dahulu, lalu masuk di level support, atau ingin melakukan averaging down. Selama di atas level 1440, potensial upside-nya masih ada menuju ke level resistance 1830. Kita ke Depok, Pak Wafi, ada Bapak Malvin Sihite, Raja, nyangkut di 2630, Pak. Penutupan hari ini di 2590. Masih hold tidak? Ya, untuk Raja ini masih ada potensi koreksi dulu, walaupun saya lihat koreksinya sudah terbatas, level support bottom di 2470, itu bisa diperhatikan. Setelah menguji level 2470, kelihatannya ada potensi menuju ke level resistance-nya di 2960 untuk Raja. Baik. Trennya secara Hmm. intermediate ini masih bullish ya. Oke. Inet, Pak, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah ambil posisi di 238, sudah profit hari ini di 242, resisten selanjutnya. Ya, hati-hati sudah cukup tinggi juga untuk level sekarang 242 untuk Inet. Walaupun secara tren ini masih bullish, namun antisipasi koreksi swing bisa ke 218. Setelah menguji level support di 218, maka ada potensi untuk kembali lagi ke level 264. Namun hati-hati jika breakdown 218, maka bisa melanjutkan koreksi hingga 186. Baik, selanjutnya ada Wawan ini, mengaku di Korea katanya ini Pak Wafi. Tolong Hmm, bahas hmm. potensi saham SSIA di tengah penguatan signifikan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ya, untuk SSIA, saya lihat untuk jangka pendek kelihatannya akan ada koreksi terlebih dahulu, Pak. Mhm. Ini karena memang kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Saya sarankan untuk entry di sekitar level 2300, startnya dari 2350 sampai dengan level 2300. Itu adalah area supportnya untuk SSIA. Untuk resistance jangka pendeknya sendiri, untuk saat ini paling dekat ada di level 2750 hingga level 2900. Secara outlook sebenarnya masih cukup bagus Ya, untuk SSIA, apalagi secara overall sih sebenarnya kawasan industri sepertinya tahun ini dan tahun depan ini cukup positif. baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk tower Pak, ambil posisi di 560. Sudah profit ini, tapi masih tipis. Penutupan hari ini di 590. Support dan resisten yang harus dijaga Pak. Ya, secara tren ini masih bullish, bullishnya juga cukup bagus, belum masuk ke area jenuh beli. Level support yang bisa dijaga di level 560, sementara untuk target resistance terdekat itu ada di 625. Jadi kalau ingin take profit bisa dipertimbangkan di sekitar level 625. Baik, Bapak John dari Jakarta menanyakan Antam Pak, baru ingin masuk Antam. Direkomendasikan tidak? Oh, Antam untuk level sekarang ini level yang cukup bagus kalau menurut saya Pak. Di 3010 ini sudah dekat level supportnya. Itu Mhm. di level 2900 itu adalah level supportnya. Sementara untuk level resistance-nya sendiri paling dekat ada di level 3300. Pergerakan harganya juga sudah tertahan di support MA20-nya sehingga memang potensial downside saat ini cukup terbatas. Kecuali kalau misalkan memang dari laporan keuangan nanti yang keluar ada Ya, perubahan. Namun so far indikasinya sepertinya masih cukup positif. baik Bapak Samekto dari Surabaya, dari pertambangan batubara Pak menanyakan Doit, apakah sudah Mhm. bisa entry support kuat untuk Doit? Singkat saja Pak Wafi. Iya, untuk Doit level support kuat ada di 354, namun saya belum menyarankan untuk entry. Sebaiknya tunggu breakout level 378 jika ingin Mhm. entry. Jika mampu breakout 378, maka ada potensi kenaikan hingga ke level 422.